Ada 3 jenis kiai: Kiai Gentong, Kiai Ceret, dan Kiai Talang. Masyarakat pedesaan yang sosiokulturnya tradisional biasanya relatif lebih mengenal jenis kiai atau ulama yang agak nyentrik atau secara umum tidak terlihat ke permukaan bahasa santrinya mastur. Orang seperti itu memang disembunyikan oleh Allah, sehingga tidak banyak yang tahu. Kalaupun ada orang yang mengetahui, kebanyakan dari mereka malah terkesan meremehkan kemampuan yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Padahal hati orang seperti itu adalah seperti mutiara, bersih dari kekotoran, bening sebening embun pagi, bahkan ibarat kaca sangat mengkilap sehingga mampu menerawang dengan jelas lawan bicaranya. Dengan lelaku yang amat panjang, misalnya dengan berbuat yang bersifat ganjil, nyeleneh, akhirnya orang semacam itu diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Gambaran jenis kiai di atas dalam kehidupan sehari-hari disebut Kiai Gentong. Artinya, seberapa banyak ilmu yang ia gali, yang digali dari kiai tersebut bergantung dari keinginan dan kemampuan orang-orang yang datang kepadanya. Ibarat kentong yang berisi air, terserah mengambilnya. Apakah 1 gelas, 1 gayung, 1 timba, atau dihabiskan sekalian air dalam gentong tersebut. Jadi, terserah yang belajar, mau sedikit atau banyak, bergantung dari kemampuan wadahnya. Jenis Kiai Gentong itu ada yang dulunya belajar di berbagai pondok pesantren yang sangat lama. Ada pula yang karena ketekunannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau taqarrub ilallah. Ada yang karena mendapat bimbingan leluhurnya yang saleh, dan seterusnya. Yang jelas, hati mereka telah manggung atau bisa berbunyi atau bisa membaca hati orang lain, baik yang berada di dekatnya maupun yang sangat jauh sekalipun. Dengan demikian, siapapun lawan bicaranya, biasanya kiai seperti itu selalu berbicara secara tepat dan benar, mengena. Bahkan kalau perlu tidak usah berbicara panjang lebar, tetapi sesuai dengan keadaan hati orang yang sedang dihadapinya itu. Mungkin bahasa yang diungkapkan oleh jenis kiai seperti itu memakai bahasa simbolik atau perlambang, atau di Jawanya adalah sanepan. Mungkin pula menggunakan bahasa yang lugas, transparan, tidak pandang bulu, atau istilahnya dardor-dardor. Prinsipnya, ulama yang satu ini sudah benar-benar menggunakan bahasa hati karena keyakinannya yang mendalam, sehingga sudah mencapai tahapan hakul yakin. Bukankah ulama yang keyakinannya berlandaskan ilmu atau masih menggunakan dalil-dalil itu disebut ilmu yakin? Dan lebih meningkat lagi disebut ainul yakin. Atau misalnya ada wartawan yang berusaha untuk mewawancarai kiai tersebut, barangkali saja bahasanya tidak tertata dengan rapi, tidak prosedural, bahkan sangat jauh dari penggunaan bahasa yang benar sesuai dengan EYD. Tetapi jangan lupa bahwa isi kandungan yang disampaikan oleh kiai nyeleneh seperti itu seperti mutiara yang sangat mahal harganya. Tidak mustahil orang awam kebanyakan, termasuk para pejabat maupun golongan keagamaan sekalipun, menyikapi secara kurang pas terhadap kiai seperti itu. Misalnya, ada yang menganggap tidak menggunakan dasar pijakan yang jelas, ngawur, bahkan malah menganggap mereka tidak waras. Memang, jenis kiai unik tersebut tidak lagi menggunakan dasar pijakan dalil dari kitab, sebab semuanya sudah ditelan di dalam hatinya, karena mereka sudah mencapai tingkatan hakul yakin. Maka kalau kita perhatikan secara seksama, nasihat mereka itu sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran, namun selaras, serasi, dan harmonis. Orang seperti itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab keajaiban hati karya Imam Al-Ghazali disebut sebagai orang yang telah mendapatkan ilmu hikmah. Sebab dalam roh, nyawa, akal, atau nafsu, atau bisa diartikan jiwa, sebenarnya intinya sama, yakni merupakan bisikan ketuhanan, rubbaniyah, ruhaniyah. Manusia itu pada dasarnya terdiri dari 3 unsur, jasmani, rohani, dan nurani. Jasmani membutuhkan makanan seperti makan nasi dan minum. Rohani juga membutuhkan makanan, yakni melihat memandang alam, menyalurkan hobi berkesenian, melakukan hubungan badan pada suami istri, hobi mengoleksi benda-benda antik dan sebagainya. Dan nurani makanannya
tidak lain membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berzikir. Nah, bagi orang yang mengembangkan nuraninya dengan memberikan makanan seperti di atas, membaca ayat-ayat suci dan berzikir, kelak lama-kelamaan hatinya akan bisa manggung. Berbunyi, wacana Kiai Gentong tersebut di atas sebenarnya merupakan salah satu dari 3 jenis kiai, yakni Kiai Ceret, Kiai Talang, dan Kiai Gentong itu sendiri MH Ainun Najib. Kiai Ceret berbeda lagi. Kiai jenis ini biasanya pemberiannya kepada audiens sangat terbatas. Misalnya hanya selaras atau secangkir. Ibarat carek atau teko yang muatan airnya terbatas, maka pemberiannya kepada orang lain pun juga disesuaikan dengan wadahnya. Misalnya segelas atau secangkir tadi. Umumnya, jenis Kiai Ceret itu tampil di podium-podium yang jumlah jamaah atau audiensnya sangat banyak. Ia ini tampil di depan orang banyak dengan penuh percaya diri. Tetapi, jika diamati secara seksama, materi yang disampaikan hanya sedikit saja. Materinya pun biasanya hanya relatif yang bersifat permukaan belaka, kulit-kulitnya saja. Gampangannya itu terjadi pada pengajian umum yang melibatkan ratusan bahkan ribuan pengunjung. Bagi kalangan orang awam, tampilnya pembicara Kiai Ceret di depan publik itu benar-benar memukau dan luar biasa. Kebanyakan orang menganggap bahwa jenis kiai seperti itulah yang paling top. Ulama atau kiai seperti itu, apalagi umumnya sangat terkenal di seantero Nusantara. Maka sekali tampil, panitia pengajian haruslah menyiapkan dana jutaan rupiah untuk transport sang dai. Padahal jika dibandingkan dengan jenis Kiai Gentong, kemampuan Kiai Ceret tadi tidak ada apa-apanya. Kalau tidak percaya, pertemukan saja antara kedua ulama ini, maka Kiai Gentong lah yang sangat lebih unggul. Sebab Kiai Gentong tadi umumnya bisa membaca hati para tamunya, termasuk para Kiai Ceret. Memang, jika dilihat dari segi penguasaan bahasa dan maknanya, jenis Kiai Ceret jelas lebih menguasai karena memang dijadikan landasan dan pijakan dasar dalam menjelaskan tafsir kitab suci. Bukan hanya Kiai Ceret saja yang merasa takluk kepada Kiai Gentong, tetapi juga termasuk Kiai Talang. Jenis Kiai Talang ini lebih unik lagi. Bahkan senantiasa memberikan ilmunya kepada siapapun saja yang dijumpainya, baik lawan maupun kawan, senang menerima ataupun tidak, orang bodoh ataupun pandai, dan seterusnya. Mereka semua dipandang sama, tidak dibeda-bedakan. Sebagaimana seperti talang yang fungsinya menalangi air hujan dari langit di atas rumah-rumah itu, kemudian air hujan tadi dibuang semuanya hingga habis. Begitu pula jenis ulama ini juga demikian. Kesukaannya menghambur-hamburkan ilmunya kepada siapapun saja. Meski demikian, sekali lagi, dari ketiga jenis kiai tersebut di atas, Kiai Gentong lah yang paling dalam ilmunya, seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Seperti itu pula lah jenis Kiai Gentong itu. Maka, sangat jarang jenis kiai yang satu ini mau tampil di layar televisi, kecuali jika sangat-sangat terpaksa. Kebanyakan yang mau tampil di TV tidak lain dari jenis Kiai Ceret dan sesekali Kiai Tara. Menurut sang Hujjatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali, seseorang yang memperdalam keagamaan dilarang berhenti belajarnya jika belum mencapai ilmu hikmah, sebagaimana Kiai Gentong di atas. Sebab jika santri menghentikan belajarnya, merasa sudah menguasai berbagai ilmu agama, niscaya mereka akan merugi dan binasa. Oleh karenanya, selesai memperdalam ilmu pengetahuan religius, para santri tadi juga diacu untuk menghaluskan rasa melalui pelajaran tasawuf. Jika umpamanya kita ada perbandingan dari 3 jenis kiai di atas, maka Kiai Gentong merupakan kiai yang paling tinggi. Sebabnya tidak lain karena lebih menekankan pada pembersihan hati itu sendiri, sebagaimana seniman Cina yang membersihkan dinding tanpa mewarnai sedikit pun tadi. Namun demikian, semakin maju perkembangan zaman, orientasi dan persepsi yang demikian nampaknya makin menipis di kalangan masyarakat secara luas. Artinya, konsep tentang kebersihan hati dalam keagamaan, entah melalui tasawuf ataupun jalur belajar di berbagai pondok pesantren, hal yang paling dominan bukanlah menuju pembersihan hati tadi, melainkan meraih popularitas dengan penguasaan cabang-cabang ilmu agama. Tak ayal di berbagai tempat pembelajaran masih berkutat pada segi kuantitas atau jumlah banyaknya siswa atau santri, bukan mengarah pada kualitas mutu kebersihan hati.
Karena itu yang terjadi, maka kedepannya pun tetap berkutat pada persoalan materi atau harta yang menyebabkan hubud dunia atau cinta dunia. Padahal cinta dunia tersebut merupakan penyebab utamanya matinya hati, bukan hidupnya hati. Sebab jika orang ingin agar hatinya hidup, dia malah harus sering mengingat kematian. Setidaknya kita dituntut untuk mengendalikan panca indera kita. Penglihatan mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, ucapan lisan, perabaan kulit atau tangan. Bagaimana mungkin kita akan marah? Misalnya jika kita tidak mendengarkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi diri kita, atau lisan kita sedang berpuasa dari hal-hal yang sifatnya rendah seperti itu. Bagaimana mungkin kita akan memprovokasi atau bahkan mengadu domba jika penciuman kita tidak digunakan untuk membaui hal-hal yang mengarah pada perpecahan? Seperti orang yang sedang tidur, maka bagaimanapun situasinya, keadaan di luar sana, kita tidak memperdulikannya. Yang sering terjadi pada diri kita yang menjadi pejabat pemerintahan, elit politik, penguasa, artis, eksekutif, dan lain-lain adalah kekerdilan pada diri kita sendiri dalam menyikapi hidup ini. Betapa seringkali kita membohongi diri kita sendiri, tidak berani berbuat apa adanya, selalu ingin tampil beda dan sedikit gaya tanpa mempertimbangkan kebutuhan, dan seterusnya. Ketidakseimbangan seperti itu lama-kelamaan menyebabkan hidup ini kurang bermakna. Jika kita diberi pilihan dari 3 hal, to do, to be, or to have, mungkin kita beramai-ramai lebih memilih to be, menjadi apa, dan to have, memiliki apa. Betapa sangat banyaknya di antara kita sendiri yang lebih mementingkan kepentingan sendiri ketika ada peluang atau semacam tawaran untuk menjadi pejabat atau untuk memiliki sesuatu. Pada kesempatan seperti itu, kalau perlu, sikut sana, sikut sini, menjegal, menjilat, dan seterusnya. Mengapa sangat jarang dari kita sendiri untuk mempelopori tuduh, berbuat sesuatu, atau melakukan sesuatu? Seperti falsafah Jawa, sapi ing pamrih, rame ing gawe,